Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kembali lagi. Kali ini saya akan ngobrol dengan Teh Sinta. Siapakah dia? Ya, kita langsung aja ngobrol ya. Teh Sinta, halo. Halo Terika. Ya, makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Nah, teman-teman nih belum tahu kan siapa Teh Sinta. Ayo, silakan kenalin Teh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama aku Sinta Legarulandari, alumni KBSE Batch 2 ya pertamanya. Terus ngulang lagi juga sih sebenarnya. Udah lulus, ngulang lagi gitu ya? Udah lulus, ngulang lagi? Iya, udah lulus, ngulang lagi. Ya, terus? Jadi waktu KBSE Batch 2 itu dulu sebenarnya aku udah baca buku KonMari ya, KonMari Sensei. Stop dulu, cerita itunya stop dulu. Kita simpen dulu di belakang. Sekarang yang aku mau tahu dulu, Teh Sinta ini asalnya dari mana gitu ya? Terus udah punya anak apa belum gitu? Nah, silakan Teh Sin. Aku asal dari Bandung. Cuman waktu pas ikut KBS itu waktu itu di Bogor lagi merantau selama 6 tahun. Lagi di Bogor, benar. Pindah lagi ke Bandung sih setelah 6 tahun akhirnya pindah lagi. Bisa gitu ya, alhamdulillah. Sekarang udah stay di Bandung. Anak 2, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 6 bulan sekarang. Jadi masih baby ya? Ya, masih bayi. Suami masih satu? Masih satu. Satu aja. Yang tidak berencana untuk menambah ya? Oke. Nah, jadi tadi katanya Teh Sinta ini ikut di kelas berbenah sadis elementary batch 2. Aturannya masih sadis ya waktu itu? Ya, sadis. Jadi kalau nggak ngumpulin tugas atau nggak absen gitu dikeluarin dari grup gitu ya. Jadi udah nggak bisa ikutan kelas lagi gitu ya? Nah, jadi berarti beruntung banget untuk teman-teman yang sekarang itu udah nggak ada eliminasinya gitu ya. Kelas berbenah sadis tuh kebangetan kalau nggak lulus sebenarnya ya. Iya, dulu kan kalau 2 kali nilai nol, kalau aku masih 2 kali nilai nol gitu ya. 2 kali, ya bener, Teh Sinta masih 2 kali. 2 kali nilai nol, ya udah itu keluarin gitu. Alhamdulillahnya lulus sih. Ya, dan Teh Sinta berhasil lulus. Kalau KBSI-nya intermediate-nya itu ikut yang batch berapa? Batch 1 untuk KBSI-nya, batch 1. Jadi waktu itu masih KBJD namanya. Namanya dulu kelas berbenah sadis intermediate itu pas zamannya Teh Sinta masih kelas berbenah jadi duit gitu ya. Ya, oke. Nah, coba saya penasaran, yang bikin Teh Sinta pengen ikut kelas berbenah sadis itu apa? Nah, jadi waktu itu sebenarnya udah baca KonMari itu loh, yang made life changing punya itu. Marie Kondo ya? Ya. Nah, udah sih. Nah, tapi waktu itu kok belum sesuai ekspektasi ya gitu. Rumah aku. Oke. Masih ada yang kayaknya belum 100% lah gitu. Gitu. Jadi maksudnya dari buku Marie Kondo itu Teh Sinta udah praktekin atau baru baca doang? Sudah dipraktekkan gitu ya, dan sempet juga waktu itu rada-rada sempet, kan aku sebenarnya perfeksionis juga gitu ya, untung aja nggak ada peraturan yang OCD itu nggak boleh ikut. Oke. Itu sempet ngalamin yang namanya nangis ketawa gitu, karena kok ini nggak bisa ya. Jadi kan emang waktu itu sempet waktu itu missnya sama suami sih dulu. Nah, waktu itu sempet juga ngalamin yang ini gimana ya, kok belum sesuai keinginan aku gitu ya waktu dulu tuh. Oke. Jadi setelah itu aku tuh nyari grup KonMari kan waktu itu. Ada KonMari Indonesia, kan adminnya Terika ya. Nah, waktu itu kita ada pengumuman gitu, ada membuka kelas. Jadi tanpa pikir panjang itu aku nggak nanya-nanya kan, nanyanya cuman ini gimana, terus dikasih aturan kelas, udah aja fix langsung ikut sih. Jadi kalau katanya sih itu serta yang nasi padang langsung daftar tanpa nanya waktu itu Teh Sinta soal kelasnya, pokoknya langsung daftar aja.
Soyol itu udah, aduh pengen bener-bener beres lah gitu, udah langsung aja. Oke, jadi nggak banyak nanya, nggak banyak mikir karena ngerasa apa ya, udah benar-benar butuh gitu ya. Bentar, saya jadi penasaran, kondisi waktu itu rumah gimana Teh? Jadi dulu tuh kan mainan anak gitu ya, banyak banget, terus ya pokoknya pabalatak lah intinya. Oh iya, teman-teman, pabalatak itu artinya berantakan ya. Baca, memang kalau di kelasnya itu bener-bener dipandu itu dari awal sampai akhir gitu, jadi nggak celga-celga, nggak loncat-loncat gitu, jadi memang bisa dari awal sampai akhirnya itu kan setiap klasifikasi dibenahi gitu. Itu kan waktu batch 2 ya. Ya, jadi waktu itu kan di KBS batch 2 itu ya, dulu masih KBS kan, kalau sekarang KBS. Jadi itu benar dari awal sampai akhirnya itu ada ada panduannya, ada, jadi dibimbing, benar-benar dibimbing gitu, sesuai mungkin memang ada di kurikulumnya gitu, jadi kitanya juga mudah sih ngikutinnya gitu. Terus waktu itu kan sebenarnya udah punya juga bukunya Fumio Sasaki sih ya, tapi belum beres baca. Nah setelah karena dulu waktu itu masih takut bacanya. Nah setelah ikut kelas itu aku jadi ngelanjutin deh, akhirnya baca buku itu beres gitu, ditamatin. Jadi ke minimalisnya waktu itu kan sempet shock gitu pas baca buku itu, tapi setelah ikut kelas akhirnya aku beraniin buat baca sampai akhir gitu. Oke, buat yang nggak tahu nih, apa itu bukunya Fumio Sasaki? Itu judulnya kan Hidup Minimalis ala orang Jepang kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu. Nah isinya itu memang agak ngeri-ngeri sedep. Waktu saya baca juga di awal itu udah diceritain tuh, kalau Babang Fumio Sasaki ini berani keluarin lebih dari 70% barangnya, termasuk salah satunya TV ya Tesin ya. TV yang gede banget, 50 incian ya kalau nggak salah, itu dikeluarin. Terus lemari buku yang gede banget juga itu dikeluarin. Itu bikin saya agak-agak ngeri gitu. Ya, lanjut Tesin. Ya, jadi setelah ikut KBS itu akhirnya aku berani buat namatin buku punya Fumio Sasaki. Soalnya emang dibahas juga sih ya, jadi mau nggak mau aku juga baca. Ya, gitu. Bentar, emang yang bikin takutnya apa? Kok takut buat namatin si buku itu? Sampai ngebuang buku itu. Aku kan buku gitu, meskipun buku aku tuh nggak sebanyak banget gitu ya, nggak banyak banget, cuma kan shock banget sampai dibuang gitu ya semua bukunya. Ya itu yang bikin aku sama pas baca buku itu tuh takut gitu ya. Takut tuh pengaruh. Takutnya merusakkan otak kita dalam tanda kutip ya. Ya. Terus itu kan berani tuh baca buku, tamatin. Abis gitu ngapain? Ada action nggak? Atau ada loh. Apa actionnya? Ya akhirnya jadi emang aku pengen banget gitu menerapkan gaya hidup minimalisnya Fumio Sasaki itu sih. Dari situlah, jadi kalau boleh dibilang awal mula hidup minimalisnya Teh Sinta. Hidup minimalis. Orang pengen tahu dong sekarang bajunya Teh Sinta berapa? Jadi warna baju aku sekarang tonnya cuma 2, abu sama hitam, kecuali yang dari Gobril ya. Oh, Oke. Kecuali daster ya. Iya, itu masih berwarna. Ya, kalau begitu. Intinya dibatasi. Gamisnya ada berapa nih? Sebentar, Teh Sintanya lagi nyimpen dulu anaknya. Oh enggak, oke. Jadi, berapa jumlah gamismu sekarang, Teh? Untuk keluar itu ada 3. Itu 3 gamis aja? Serius? Ya. Wow. Itu modelnya sama semua, gitu. Jadi, bener-bener. Warnanya sama nggak? Kan cuma 2 warna tuh. Jadi, bener-bener saat mau pakai itu udah nggak mikir lagi mau pakai baju mana, gitu. Ya udah, soalnya emang itu semuanya sama, gitu. Jadi, udah aja pakai yang itu ya, gitu. Jadi ke kondangan juga pakai baju itu? Yes. Pokoknya dari 3 itu aja ya, itu si gamis Teh. Jangan pakai baju itu, ke warung pakai baju itu. Pokoknya keluar ngejemur baju juga pakai baju itu. Baju buat keluar. Oke, wow. Kayaknya bajunya masih lebih dari 3 Teh. Terus kemudian kecuali baju rumah ya itu beda ya Teh Sin. Nah, kalau baju rumah kan banyak basah ya, kayak
ngerjain di kamar mandi atau apa cuci piring itu kan pasti basah. Jadi emang lebih banyak sih kalau baju rumah ada sekarang itu asalnya sih cuma ada 5 ya. Cuma sekarang serius 5 bajunya. Jadi nambah jadi 7 sekarang rumah. Jadi 7 nambah 2 ya, masih belum 10 Teh. Kerudung ada berapa? Untuk kerudung itu aku penggemar kerudung segi 4 gitu ya Teh. Jadi emang adanya yang kebanyakan itu segi 4 itu warna abu itu ada 2, yang hitam itu ada 3. Jadi sekarang itu 5 untuk kerudung segi 4. Segi 4. Nah, untuk bergo itu ada 2. Niatnya aku mau keluarin sih, cuman belum. Jadi totalnya Teh Sinta kerudungnya cuma 5 ditambah 2, 7. Iya. Untuk kerudung. Ya, kerudung doang. Beneran, nggak ada yang lain lagi nih Teh? Nggak ada yang nyempil gitu ya? Bukan termasuk kerudung kan ya? Itu baju ibadah. Beda, oke. Wow, ini beneran nih. Ini saya kerudung masih lebih banyak dari Teh Sinta. Jadi saya harus mencontoh Teh Sinta kayaknya ya. Nah, terus kemudian Teh Sin, pembelajaran apa dari Teteh kan udah ikut serangkaian nih, semua rangkaian di kelas berbenah sadis, semua level udah Teteh babat gitu ya. Dari mulai kelas berbenah sadis elementary yang berbenah barang, terus kelas berbenah sadis intermediate, berbenah uang dan waktu, kelas berbenah sadis advance, berbenah hati dan pikiran. Yang terakhir kemarin kelas berbenah sadis ultimate ya, yang membenahi otak emak-emak gitu. Itu juga Teteh udah lulus di situ gitu. Nah, pertanyaannya, pembelajaran apa sih dari semua kelas berbenah sadis itu yang paling Teteh dapetin? Pembelajarannya Sok. Jadi untuk pembelajarannya bagi aku pribadi untuk kelas-kelas di KBS itu luar biasa ya. Jadi karena praktek langsung sih itu intinya. Jadi nggak cuma materi dan bisa diterapkan, diaplikasikan langsung kalau tugasnya dikerjakan ya. Kalau tugas-tugas dipolongin mah nggak akan mengaruh ya. Kalau memang tugas-tugasnya kita kerjakan dengan baik gitu, insya Allah pasti akan berdampak sekali gitu ya, akan terlihat sekali gitu. Nah, jadi untuk di kelas-kelas KBS itu intinya ya kalau kita mau ya insya Allah pasti bisa gitu. Jadi kalau kitanya mau gitu, kalau kitanya mau berubah baik KBSE, KBSI, KBSA atau KBSU, kalau kitanya mau gitu, ya pasti akan ada hasilnya gitu, akan ada hasil perubahan pada diri kita gitu. Baik itu dalam hal berbenah barang gitu akan terlihat, kalau berbenah uang dan waktu di KBSI, itu KBSU aku pengen kapan lagi Teh KBSU ada. Kenapa memang kalau KBSU ada lagi? Iya kan mepet itu skornya. Jadi masih belum puas, mau ikut ngulang lagi padahal udah lulus. Baiklah. Boleh nanti Februari Maret lah tesin habis KBSA ini. Jadi saya pengen tahu nih kondisi rumah setelah lulus KBSE, KBSI, KBSA, atau bukan kondisi rumah, hasil apa yang didapat setelah ikut KBSE, KBSI, KBSA, dan KBSU? Singkat aja Teh. Untuk aku pribadi itu lebih percaya diri, karena ternyata aku bisa gitu ya melewati itu. Juga lebih lebih terlatih untuk mengambil keputusan. Segala keputusan itu jadi cepat gitu. Oh iya gitu, karena kan memang dilatih seperti itu gitu. Lalu memang di kelasnya itu kan dilatih untuk mengambil keputusan ya, dari sekian banyak hal gitu, dari setiap tugas itu, dan memang ada deadline waktunya juga kan untuk pengumpulan tugas kayak gitu. Jadi lebih disiplin juga, intinya lebih bisa mengendalikan diri sendiri sih kalau aku gitu. Jadi belanja juga bener-bener yang butuh banget gitu. Jadi dan ternyata dengan barang yang sedikit itu kita masih bisa hidup gitu. Nggak mati kok gitu. Nggak pingsan juga gitu jadi ya. intinya kita itu hidup ya. Jadi ternyata masih bisa hidup dengan barang yang segini gitu. Jadi tidak perlu terlalu banyak, gitu, terlalu apa gitu. Jadi lebih nyaman sih, intinya lebih nyaman aja. Lebih nyaman luas gitu. Jadi ke kitanya juga lebih lapang.
Luar biasa nih Teh Sinta. Oke Teh Sinta, sepertinya karena Dede bayinya juga udah tidur gitu ya, semua pertanyaan udah dijawab sama Teh Sinta juga. Jadi makasih banyak udah mau ngobrol di sini dan kita akhiri saja perjumpaan ini. Mudah-mudahan menginspirasi banyak emak-emak ya dengan cuman gamis 3, kerudung segi 45, bergo 2 gitu ya. Wow gitu, ini junior mentor yang lain juga. Tentu. Gamis aku tuh ada yang sobek kan. Nah, terus ini kenapa nih? Gamis sobeknya kenapa nih? Iya. Pas mau beli lagi itu ternyata modelnya itu udah nggak ada. Nggak jadi. Akhirnya ya aku ngejahitnya Ceritanya ini gamis kesayangan yang sobek itu. Iya, maksudnya kan karena aku sudah menentukan modelnya itu apa, nah pas nyari udah nggak keluar lagi modelnya yang itu, aduh bingung juga sih sebenarnya. Mau ganti model yang lain kan baru, sementara yang ini sobek. Iya, ditawarin sih kalau model yang lain gimana? Nah akunya nggak mau. Oh, jadi memang Teh Sinta tuh kalau udah pikir maunya model yang gini dan nggak nemu, lebih baik mempertahankan yang lama gitu ya, daripada nyoba-nyoba yang baru. Oke. Jadi akhirnya itu ngejahit aja ke teman KBS juga sih ada yang ngejahit. Nah, ya. Oke, Teh Sinta, makasih ya sekali lagi ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan dan hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.